Alright, Rihanna, your technique is shadowing technique. Yeah, Miss. Can you explain more briefly what do you mean with shadowing technique? What technique is this? This teknik, tekniknya itu menggunakan audio. Jadi nanti siswanya mendengarkan audio. Can you explain with English? Okay. This technique is using audio, and then the student give the script based on the audio. So they repeat almost at the same times with the audio. So you give them an audio Yeah. and then a paper of transcript, Yeah. and they have to follow along while they are listening to audio, yeah? Yeah, but and almost the same time. At the same time. Yeah. Is it speaking? Because they're imitate the script, so this practice their speaking. Actually, it is practice speaking or practice pronunciation. Yeah, pronunciation can't. Pronunciation is part of speaking. It is part of speaking, but not speaking. Speakingnya ada berapa aspek? Ada grammarnya, ada ininya, Comprehension. ada fluency. Kalau cuman sekedar listening to the audio and then repeat what the speaker said. Yeah. It is just pronunciation. They just pronounce. They're not speaking. They don't speak. They just repeat. Just repeat. In treatment after shadowing technique, I will ask them a question about the script. And then? That is like with the for their conversation. Okay, what type of audio will you give to the students? Descriptive text, Miss, because the curriculum have descriptive text. Okay, descriptive text audio, and then they have to repeat and follow along while they are listening to the audio, and then after that they have to tell or describe without text, gitu ya? I ask question, Miss. But based on the script. You just ask question and then they have to answer. Yeah, Miss. Okay, what type of questions will you give to them? It's based on the script. It's related with the script. Okay, give me example. Pretest lah. Tapi cuma tes ya. Okay. In treatment, you give them a descriptive audio and then they listen and then you ask them question. What kind of questions? For example, just give me 2 or 3 questions. Example is like describe about cat, and I will ask first is like common question like are you afraid of cat or something like that, and for the the script is like in the text what does the owner use to play with her cat, or what kind of cat is in the text, what the color or what color fur does the cat have in the text. Okay. It is for junior high school. Yeah, Miss. Okay. So you are focused on pronunciation, yeah? Actually, there are how many components of speaking skill do you focus in your research? In the proposal is 5 component speaking. In the proposal, in the theory, but how many
use in this research? Two, To Miss. be focused on? Two. What are they? Pronunciation and vocabulary. Pronunciation and vocabulary. Okay. Alright. In what class in this junior high school? First year, first grade, second grade, or third grade? Second grade. Second grade. Yeah, Miss. Alright. But the target of the teaching speaking is pronunciation and what? Vocabulary. Pronunciation and vocabulary. Pronunciation and it's not fluency, but vocabulary. Alright. Second grade. So in your limitation of the problem, it is correct, yeah, because you wrote here, shadowing technique can improve students' speaking skill in the term of pronunciation and vocabulary. Miss. Ya, berarti benar ya. Yang di limitation of problem itu kamu bahas ada pronunciation and vocabulary. Tetapi di kalimat berikutnya ada then conventional method on students. A grade. Itu maksudnya gimana itu? Because What do you mean by that? I'm using quasi experimental, and the experiment class I use the shadowing technique, and the other class I use conventional technique. And then what do you do in control class? It's just like give the script and ask them to read by themselves. First I will contohin dulu bagaimana bacanya, and then I ask them to read by themselves. Will you give them the audio? No. You give descriptive text. Yeah. Okay. So, in conventional technique, in conventional class or in control class, you give them conventional technique by giving them descriptive text only, and then First I will, pertama saya contohin dulu Miss cara audionya tuh dari saya gitu, kayak saya contohin langsung gitu bagaimana cara bacanya, kayak pronunciation-nya gitu. sama saja itu. Listeningnya Kalau shadowing kan dari speaker aslinya Miss, dari native speaker. Dan mereka membayangi. Kalau yang konvensional mereka nggak membayangi Miss. hanya baca kemudian jawab pertanyaan. Oke. Nah, kalau yang kalau di konvensional teknik ini kan kamu nih di sini mengajarkan speaking skill ya kan, student speaking skill. Dengan kamu memberikan sebuah teks, reading text, kemudian kamu suruh mereka baca, kemudian kamu minta mereka menjawab pertanyaan. Apakah bukan reading gitu, bukan pengajaran reading gitu? Mereka membaca, kemudian mereka menjawab pertanyaan. Dia menjawabnya secara langsung Miss, nggak tertulis gitu Miss. Ya, sama saja. Intinya mereka baca kan. Intinya mereka baca. Mereka baca, mereka pahami, mereka menjawab pertanyaan. Kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, berarti mereka nggak paham bacaan. Nah, itu reading, pengajaran reading. Kalau gitu apa diganti saja Miss, yang kayak Miss bilang tadi, mereka mendescribe, mengulangi apa? Nah, itu yang harus kamu pikirkan, Riana. Yang jelas, kamu penelitiannya adalah eksperimental, kamu eksperimen. Kenapa kamu ada dua? Eksperimen itu tujuannya kita apa? Mau menguji atau menguji ya kan, menguji teknik shadow ini, apakah memberikan efek
signifikan atau tidak pada kemampuan speaking siswa, kan gitu. Iya, Miss. Nah, kamu uji, kamu bandingkan dengan kelas yang tidak diajarkan menggunakan shadowing teknik, ya kan? Nah, yang harus kamu pahami konsepnya adalah, karena kan kita mau membandingkan, yang kita bedakan hanya teknik pengajaran, tapi selebihnya semua sama. Misal, siswa, dari segi siswa ya, siswanya harus di level yang sama. Harus misalkan, kalau misalkan dia middle level learner, misalkan, maka di kelas kontrol juga harus sama levelnya. Kalau mereka low level learner, sama-sama rendah, harus sama-sama rendah levelnya. Iya, Miss. Kalau misalkan mereka memang high level learners, mereka pintar sama-sama pintar, maka kontrol di kelas kontrol juga anaknya harus sama-sama pintar. Jadi makanya kita lakukan pretest untuk menguji, untuk melihat kemampuan mereka di level yang sama enggak. Kalau ternyata mereka kemampuan yang berbeda, nggak bisa. Iya, Miss. Ya, karena kita mau mengkondisikan semuanya sama, di level yang sama, materi yang kita ajarkan juga sama. Misalkan kamu materinya speaking deskriptif ya, kamu materi yang kamu berikan juga harus materi speaking, gitu. Mengajar speaking. Yang berbeda hanya teknik mengajar speaking. Kalau di kelas eksperimen kamu mengajar menggunakan teknik shadowing teknik, misalkan untuk speaking. Maka di kelas konvensional kamu mengajar tidak menggunakan metode itu, tetapi tetap harus pengajaran speaking, nggak boleh reading, nggak boleh juga cuma listening atau writing. Nah, harus sama-sama materi yang kamu ajarkan sama-sama mengenai speaking. Dan itu harus sesuai dengan teori pengajaran speaking. Bagaimana mengajar speaking? Harus sesuai. Iya, Miss. Ketika kamu melakukannya berbeda, bisa jadi bukan kemampuan siswa di kelas. Misal nih kamu membandingkan ya kan, ada pertanyaan kamu kedua, ada have significant difference gitu kan, mempunyai nilai significant difference. Nah, kalau kamu membandingkan nilai antara dua kelas itu kan, Iya, nah Miss. bisa jadi nih nilai nanti di kelas eksperimental kamu mengajar menggunakan shadowing teknik lebih tinggi daripada kelas kontrol. Tetapi bukan karena shadowing teknik yang kamu ajarkan, tetapi karena mungkin bisa jadi di kelas kontrol kamu mengajarnya salah, maka kemampuan mereka rendah. Nah itu menjadi data kamu tidak valid. Karena kan mengajar ini banyak faktor. Apa bisa jadi kita bilang siswanya yang lemah, daya tangkapnya. Bisa jadi cara gurunya yang mengajar salah, sehingga muridnya tidak paham. Iya, Miss. Bisa jadi juga dari segi media yang digunakan salah, tidak sesuai dengan materi. Atau bisa jadi materi yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai untuk anak seusia mereka. Jadi ada 4 faktor, gitu ya. Kita nggak bisa bilang kalau nilai mereka lemah atau rendah, kita langsung blame bahwa students-nya itu punya kemampuan yang rendah. Enggak, harus kita teliti lagi banyak faktor. Ya, jadi nanti akan dipertanyakan itu ketika nilai mereka apakah karena memang shadowing teknik yang kamu gunakan itu lebih bagus, atau memang cara kamu yang salah mengajar di kelas kontrol, atau materi kamu yang tidak sesuai untuk skill itu. Nah ini yang harus kamu pertimbangkan, kamu pikir-pikirkan lagi, sudah benar belum materi yang saya gunakan di kelas speaking, sudah benar belum cara saya mengajar speaking. Iya, Miss. Itu ya, Riana. Yang kamu buat bedakan hanyalah teknik mengajar, tapi materi harus sama-sama mengenai speaking, yang berfokus pada pronunciation sama vocabulary. Baik, Miss. Kalau kamu fokusnya di kelas eksperimental itu pronunciation sama vocabulary, maka di kelas kontrol juga fokusnya pada pronunciation dan vocabulary. Sama yang kamu mau fokuskan, komponen of speakingnya sama-sama pronunciation sama vocabulary. Tidak boleh di kelas eksperimental kamu pakai dua komponen pronunciation and vocabulary, tetapi di kelas kontrol kamu pakai komponen yang lain. Contohnya kamu misalkan menggunakan fluency, ya kan, ada komponen.
Kan aspek of speaking itu ada, atau komponen of speaking itu ada grammar, vocabulary, pronunciation, and fluency. Nah, di kelas sama comprehension. Di kelas eksperimental kamu fokus pada dua komponen saja, pronunciation sama vocabulary. It's okay, untuk anak SMP boleh lah, dua cukup, nggak perlu 45. Untuk anak SMA 55 boleh. Untuk anak SMP kamu hanya fokus pada dua, it's okay, nggak masalah. Ya, Miss. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kelas kontrol tidak sama. Di kelas eksperimental kamu kasih dua, di kelas kontrol kamu misalkan kasih 3 komponen. Salah, karena dia udah nggak sama. Atau di kelas eksperimental kamu kasih pronunciation sama vocabulary fokusnya, tetapi di kelas kontrol misalkan kamu fokus pada grammar sama fluency. Salah, karena kan punya komponen yang berbeda, berarti udah nggak sama, gitu kan? Karena kita kalau mau fokus pada pronunciation, caranya beda sama kita mengajar fluency. Kita kalau mau fokus pada comprehension, beda sama dengan grammar, ya kan? Iya, Miss. Kalau grammar harus tata bahasanya benar, tapi kalau comprehension, selama dia paham, dia grammarnya nggak begitu ini, oke. Tapi dia paham dulu apa maksud dari yang mau dia ucapkan, gitu. Kemudian fluency lain lagi. Fluency sama pronunciation beda. Pronunciation fokus pada pengucapan, how they produce the sound, bagaimana cara mengucapkan bunyi kata per kata dengan benar. Tetapi kalau fluency, bagaimana dia berbicara dengan lancar. Itu harus dipikirkan ya, Riana. Iya, Miss. Harus sama antara kelas eksperimental sama kelas kontrol. Materi pengajarannya juga sama. Kamu berikan soal tes di pretest untuk kelas kontrol sama kelas eksperimen sama. Jumlah mengajar juga sama. Misal 4 kali kamu mengajar di kelas eksperimen, di kelas kontrol juga harus 4 kali. Iya, Miss. Misal kamu yang mengajar di kelas eksperimen, maka di kelas kontrol juga harus kamu yang mengajar, nggak boleh orang lain. Iya, Miss. Untuk post test juga sama, harus, itu semua harus sama. Yang membedakan hanyalah teknik mengajar. Teknik mengajar di kelas eksperimen kamu menggunakan shadowing, di kelas lain ya. Jadi itu baru bisa valid ketika kita mau bandingkan, kita cari-cari terus ternyata ini memberikan efek, ya kan? Memberikan efek atau tidak? Iya, Miss. Ini yang harus kamu pikirkan lagi, nanti bisa diskusi lagi dengan pembimbing mengenai Tekniknya, Miss. itu ya, mengenai itu. Kemudian oke, baik, kita lihat dari depan lah. Enak. Berarti nanti tuh kamu harus lihat di bagian limitation of problem di halaman 3 sama halaman 4. Tadi yang mengenai komponen atau aspek of speaking, catat ya, halaman 3 halaman 4. Conventional method atau di kelas kontrolnya juga harus sama komponennya, atau kemudian untuk halaman 4 di the significance of study, ini sekalian dengan writing mechanism ya, sekali bahas. Itu ada for English teacher, kemudian for students, kemudian ada for researchers. Ya, Iya, Miss. itu nggak boleh kita nggak pakai nomor, pakailah nomor. Baik, Miss. Penomoran harus ada, nggak boleh cuma bulat-bulat atau dikosongkan. Jadi ada 4 poin, maka ada 4 poin. Kemudian untuk chapter 2 itu Miss bahas dulu dari segi mekanisme penulisan. Coba baca, itu kan A itu speaking ya. Iya, Miss. Kemudian di bawahnya itu ada anaknya definition of speaking, itu juga A. Iya, Miss. Kamu harus lihat di buku panduan bagaimana cara penulisan nomor atau Welek, Miss. Nge-freeze, Miss. kalau ada satu ini kalau misalkan nanti beranak lagi, maka dia baru A, kembali ke abjad. Maaf, Miss. Sebelumnya itu Miss nggak bergerak tadi, Miss, videonya.
Oke, misalnya pokoknya intinya kamu harus lihat lagi pelabelan ya. Iya. Biasanya dari abjad yang anaknya, turunan anaknya adalah nomor. Kalau misalkan nanti nomor 1, 2, 3 ini beranak lagi, maka turunannya anaknya itu adalah kembali ke abjad A kecil. Kalau misalkan A, B, C, D yang kecil ini beranak lagi, maka dia turun lagi ke dalam penomoran 1, 2, 3. Tapi di dalam ada kurung, satu kurung. Kalau satu kurung ini nanti beranak lagi, maka kembali lagi ke abjad A, B, C, D, tapi dalam kurung. Nah, itu kamu paham ya? Paham, Miss. Abjad nomor, nah, itu sampai seperti itu. Jadi nggak boleh double. Iya, Miss. Itu writing mekanismenya perbaiki lagi. Kemudian dari segi konten, definition of speaking ini kan kamu bahas definisi of speaking. Ini dari beberapa ahli, dari Cameron, Ilham, Harmer, Gila Jani, bla bla bla, dari para expert lah ya kan. In the end of the paragraph, di bagian paragraf terakhirnya harus ada konstruk atau semacam kesimpulan dari definition based your own opinion atau based on your word lah. Jadi kesimpulan kamu di bagian terakhir. Jadi kamu sudah kutip dari beberapa ahli, kemudian di bagian paragraf terakhirnya kamu simpulkan. Atau it can be concluded that speaking is apa? The definition of speaking is apa? Itu gunakan bahasa kamu, bahasa researcher, jangan bahasa ngutip punya orang lain lagi, jangan bahasa kamu. Itu namanya konstruk atau ringkasan atau rangkuman dari definition of speaking. Nah, Dan kemudian bagian berikutnya ada basic types of speaking. yang Kamu harus dapat lagi, kamu harus pelajari bagaimana cara menulis penulisan kutipan. iya. Gak boleh cuma nama doang. Brown, titik, kategoris, bla bla bla. No. According to Brown, there are some categories atau there are some types of speaking. Perhatikan tensesnya, ada subjek, ada verb. Syarat sebuah kalimat adalah ada subjek, ada verb. Itu sampai sekecil itu harus kamu perhatikan. Karena ini penulisan research report, ya kan, penelitian. Kemudian basic type of speaking itu kan ada imitative, intensive, responsive, interaktif. Ada 4 tipe speaking. Dalam penelitian ini, what type do you use in this research? Imitative, Miss. Imitative. Nah, oke. Di bagian ini kan kamu sebutkan ada 5 ya, ada 5 type of speaking. Dan kamu memutuskan menggunakan imitative. Nah, sebutkan di paragraf terakhir juga. In this research, in conducting this research, the researcher use imitative types of speaking. Tujuannya apa? Bagaimana? Ceritakan sedikit. Satu paragraf saja. Kesimpulan bahwasanya kamu menggunakan tipe yang mana dalam penelitian ini. Ya, karena ini kan kita dari general ke spesifik ya kan? Dari umum ke khusus. Ini ada banyak tipe, tapi kamu menggunakan satu tipe saja. Nah, ya, satu paragraf lagi tambahkan. Dan then, buka lagi di halaman berikutnya, di halaman 9, in the aspect of speaking, ada berapa aspek itu? 5. Ada 5, kan? 5. Oke, kamu sebutkan di sini ada dari teori Simenser. Ada 5 aspek of speaking. Tetapi kamu fokus pada 2 saja ya kan? Iya, Miss. Nah, itu juga di paragraf terakhirnya buat konstruk, buat kesimpulan atau buat ringkasan, bahwasanya in this research, the researchers only use 2 aspect of speaking, namely apa gitu. Pronunciation and vocabulary. Kenapa? Saya sebutkanlah sedikit kenapa. Karena untuk anak SMP, bla bla bla. Masuk akal, make sense itu kalau cuma 2 komponen, apalagi anak SMP ya kan. Iya, Miss. Apalagi daerah mana ini? Kota Jambi. Itu ya, jadi dikerucutkan lagi, dikecilkan lagi, dikasih penjelasan kamu pakai yang mana. And then, open next page, di shadowing technique.